Bayi dan balita yang mengalami kekurangan zat besi ini sering sekali tidak terdeteksi, sehingga wajib bagi orang tua untuk mengetahui tanda dan juga bahaya bayi atau balita yang mengalami kekurangan zat besi, karena bisa saja tanda ini terjadi pada si kecil. Zat besi sendiri sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan hemoglobin, yaitu salah satu sel darah merah di mana berfungsi untuk mengangkut oksigen dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Ketika asupan zat besi pada bayi dan balita tidak terpenuhi dengan baik, hal ini bisa menyebabkan pembentukan hemoglobin atau sel darah merah tadi terganggu atau tidak terbentuk dengan sempurna. Selain itu, fungsi oksigen dalam tubuh juga akan terganggu. Hal ini yang menyebabkan anak mengalami anemia. Dampak kekurangan zat besi ini tidak main-main ya bun, karena bukan hanya anemia saja. Jadi bisa menyebabkan pertumbuhan atau perkembangan anak ini terhambat, baik pertumbuhan fisik, perkembangan otak. Yang menjadi masalah adalah bayi dan balita yang mengalami kekurangan zat besi ini sering sekali tidak terdeteksi. Jadi orang tua kadang-kadang tidak menyadari bahwa anaknya kekurangan zat besi, hingga wajib bagi orang tua untuk mengetahui tanda dan juga bahaya bayi atau balita yang mengalami kekurangan zat besi, karena bisa saja tanda ini terjadi pada si kecil. Tanda yang pertama adalah kulit pucat. Kulit pucat ini terjadi karena kadar hemoglobin di dalam sel darah merah menurun. Efeknya, kulit akan kehilangan rona merahnya sehingga terlihat lebih pucat. Nah, pucatnya ini bisa terjadi di seluruh tubuh atau di bagian tertentu seperti wajah, kemudian gusi, bibir, lidah, atau kelopak mata, bahkan kuku. Kedua, mudah lelah. Nah, kekurangan zat besi ini kan menyebabkan pasokan oksigen di dalam tubuh menjadi menurun, sehingga sel-sel tubuh akan kekurangan oksigen untuk menghasilkan energi. Selain itu, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa atau mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Hal inilah yang menyebabkan si kecil terlihat mudah lelah. Tanda yang ketiga adalah berat badan anak sulit naik. Berat badan si kecil yang sulit naik ini terjadi karena tubuhnya akan berusaha lebih keras untuk memperoleh oksigen, dan hal ini akan menguras tenaga atau energi si kecil, sehingga kekuatan makan dan juga minum susu anak akan menurun. Nah, hal ini juga yang menyebabkan anak jadi malas makan atau minum susu. Akibatnya adalah berat badannya sulit naik, bahkan bisa menurun. Yang keempat, pertumbuhan fisik anak terhambat. Anak yang kekurangan zat besi biasanya tidak dapat tumbuh dengan optimal. Jadi bukan berat badan saja yang sulit naik, tapi tinggi badan anak yang kekurangan zat besi bisa berada di bawah rata-rata. Yang kelima, daya tahan tubuh menurun atau anak mudah sakit. Ketika anak memiliki kekebalan tubuh yang baik atau sistem imun yang bagus, tentunya tubuh bisa menangkal virus, bakteri, atau infeksi dari luar. Namun penelitian juga sudah membuktikan bahwa ketika si kecil mengalami kekurangan zat besi, maka tubuhnya akan lebih rentan atau lebih mudah terserang penyakit atau mungkin tertular virus, bakteri, atau infeksi dari luar. Yang keenam adalah sulit berkonsentrasi. Nah, nutrisi yang paling penting untuk pembentukan otak anak salah satunya adalah zat besi. Jadi kalau kekurangan zat besi tentunya bisa menghambat pembentukan sel otak anak di masa pertumbuhan. Kekurangan zat besi juga berpengaruh terhadap sistem kerja otak anak, sehingga ia akan sulit konsentrasi atau menangkap pelajaran ketika ia bersekolah nanti. Yang ketujuh, pernafasan anak menjadi tidak normal. Kadar hemoglobin yang rendah ini menyebabkan pasokan oksigen di dalam tubuh kan menurun. Hal ini yang menyebabkan pernafasan si kecil menjadi tidak teratur atau tersengal-sengal, terutama ketika ia sedang beraktivitas seperti sedang berjalan atau bermain. Yang kedelapan, rambut dan kulit kering. Dampak kekurangan zat besi bisa terlihat dari kesehatan rambut dan juga kulit. Nah, kekurangan zat besi ini menyebabkan kulit kering ataupun rambut mudah rusak. Bahkan di beberapa kasus yang lebih parah ini bisa menyebabkan kerontokan. Jadi nanti Bunda bisa perhatikan ya Bun, jika si kecil mengalami kerontokan rambut dalam jumlah yang tidak normal, bisa jadi hal ini karena si kecil
kecil kekurangan zat besi. Tanda yang kesembilan adalah rewel. Nah, rewel ini masih perlu penelitian lebih lanjut, namun diduga kekurangan zat besi menyebabkan produksi hormon dopamin atau hormon kebahagiaan menurun. Nah, efeknya anak menjadi mudah cemas atau rewel. Rewel ini juga terjadi karena adanya perasaan tidak nyaman ya bun. Mungkin ia merasakan sakit di dalam tubuhnya yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa diungkapkan dengan tangisan. Yang ke-10, sering pusing atau sakit kepala. Nah, hal ini terjadi karena oksigen tidak tersalurkan dengan baik atau tidak lancar sampai ke otak. Nah, memang hal ini jarang terjadi, tapi jika hal ini terjadi, memang kemungkinan besar anak mengalami kekurangan zat besi. Ada beberapa kondisi di mana anak beresiko tinggi mengalami kekurangan zat besi. Jadi jika anak berada di kondisi-kondisi ini, baiknya bunda waspada. Yang pertama, bayi lahir prematur atau memiliki berat lahir rendah. Yang kedua, bayi minum susu sapi atau susu kambing sebelum usia 1 tahun. Yang ketiga, bayi yang diberi ASI tapi tidak diberi makanan pendamping yang mengandung zat besi setelah usia 6 bulan. Keempat, bayi yang minum susu formula yang tidak diperkaya dengan zat besi atau tidak difortifikasi. Yang kelima, bayi lahir dari ibu yang kurang zat besi atau diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Yang keenam, anak yang mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, tidak teratur atau tidak seimbang. Dan yang ketujuh adalah anak-anak yang kelebihan berat badan atau obesitas. Jika si kecil diberikan ASI, bunda harus perhatikan kualitas dan kuantitas ASI bunda ya. Dan perhatikan juga pola makan, karena kualitas ASI dipengaruhi oleh pola makan. Namun jika si kecil diberikan susu formula, bunda bisa pilih susu formula yang sudah ditambahkan zat besi sesuai dengan kebutuhan, atau susu formula yang sudah difortifikasi. Yang kedua, berikan makanan yang mengandung zat besi. Nah, makanan yang mengandung zat besi ini ada banyak ya bun, seperti daging, ikan, ayam, hati, kemudian kacang merah, bayam. Nah, ini banyak ya. Jadi bunda bisa pilih makanan tersebut dan berikan buat si kecil. Jika si kecil baru dikenalkan MPASI atau baru menginjak 6 bulan dan bunda bingung untuk memberikan makanan yang mengandung zat besi, boleh juga bunda memberikan bubur instan untuk bayi ya. Nah, tidak perlu khawatir untuk mengenalkan bubur instan bayi, karena biasanya sudah melalui uji kelayakan dan sudah diberikan atau ditambahkan zat besi sesuai dengan kebutuhan si kecil. Yang ketiga, berikan makanan yang mengandung vitamin C. Nah, makanan yang mengandung vitamin C ini ada di sayuran atau buah-buahan ya. Nah, vitamin C ini bagus sekali dikonsumsi karena bisa membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh, sehingga zat besi yang ada dalam makanan terserap lebih optimal. Nah, itu tadi seputar kekurangan zat besi pada bayi dan balita. Jika si kecil keadaannya tampak mengkhawatirkan, bunda jangan biarkan ya. Segeralah konsultasikan ke dokter atau periksakan ke dokter, karena ada beberapa kondisi di mana bayi dan juga balita membutuhkan tambahan suplemen zat besi. Ya, tapi suplemen zat besi ini perlu resep dokter. Dan semoga informasi kali ini bermanfaat buat orang tua di rumah ya. Dan semoga si kecil di rumah terhindar dari yang namanya kekurangan zat besi tadi.